Bahkan, Peggy dilarang berbicara di depan awak media sesaat sesudah rilis kasus selesai dilakukan. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Peggy ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan berontak tatkala Polda Jabar merilis kasus pembunuhan Vina Cirebon, Minggu, 26 Mei 2024. Di depan penyidik kepolisian, Peggy Setiawan bahkan gemas ingin berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang membelenggunya. Momen tersebut tercipta saat Polda Jabar mengadakan konferensi pers dengan menghadirkan Perong sebagai DPO yang buron selama 8 tahun. Sebelum memberontak, Peggy Setiawan sempat mengurai gelagat aneh sepanjang konferensi pers di Polda Jabar. Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali saat mendengar pihak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Dilansir dari siaran langsung, salah TV swasta Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Peggy Setiawan disinyalir berperan dalam penganiayaan terhadap Rizky alias Eki dan Vina hingga korban meregang nyawa. Perong menyuruh dan mengejar korban Rizky dan Vina dengan menggunakan sepeda motor Beat warna orange dan memukul korban Rizky dan Vina. Perong juga dituding meruda paksa almarhumah Vina dan membunuhnya, serta membuang jasad Vina dan Eki ke jembatan Talun kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus 2016. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak cuma geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Polda Jabar mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam.
Menurut Polda Jabar, pihaknya mengalami beberapa kendala hingga membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk menangkap Peggy Setiawan alias Peron alias Robi. Salah satunya karena adanya keterlibatan ayah Peggy, di mana setelah kejadian Peggy meninggalkan kampung halaman dan tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya di Ketapang. Namun di Ketapang, ayah Peggy mengenalkan sang anak sebagai keponakannya dengan identitas baru bernama Robi. Dilansir dari Kompas TV, hal itu disampaikan Polda Jabar dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan 11 melainkan 9. Adapun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya satu, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada 5 keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut 3 orang, 5 orang, kemudian ada yang menyebut 3 orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut 1 orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata 2 nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, 8 diantaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan 1 orang lainnya yang di bawah umur. Tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina. Pihak terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon merasa ada kejanggalan dalam penangkapan Peggy Setiawan. Peggy ini diduga adalah Egi alias Perong yang selama ini masuk dalam DPO. Namun seiring ditangkapnya Peggy Setiawan, muncul berbagai kejanggalan. Kejanggalan ini dirasakan oleh kuasa hukum Peggy, Sugianti. Ia katakan merasa kecewa pasalnya selama dilakukan penggeledahan tak ada informasi apapun. Menurut Sugianti, rumah kliennya itu pernah didatangi polisi pada 2016, beberapa hari setelah kejadian namun tiba-tiba penyelidikan berhenti. Kejanggalan berikutnya, kata Sugianti, saat kejadian tewasnya Vina dan Eki, Peggy sedang berada di Bandung untuk bekerja. Saat itu polisi membawa 2 motor milik keluarga Peggy, dan hingga kini motor tersebut masih berada di kantor polisi. Ia juga menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam data DPO yang dirilis oleh kepolisian, pasalnya ciri-ciri Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy Perong. Satu kejanggalannya pada saat 2016 Peggy waktu digerebek rumahnya, Peggy tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerebekan, sudah dilakukan dan sudah diberitahukan bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Ya saya yakin banget, saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikat, tinggi 160, alamat di Sutawinangun, sementara Peggy kan sih di Pongpongan. Gelagat aneh Peggy, pembunuh Vina Cirebon, dilarang polisi bicara depan media.
Gelagat tak biasa ditunjukkan Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, kala Polda Jabar menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Bahkan, Peggy dilarang berbicara di depan awak media, sesaat sesudah rilis kasus selesai dilakukan. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Peggy ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan berontak tatkala Polda Jabar merilis kasus pembunuhan Vina Cirebon, Minggu, 26 Mei 2024. Di depan penyidik kepolisian, Peggy Setiawan bahkan gemas ingin berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang membelenggunya. Momen tersebut tercipta saat Polda Jabar mengadakan konferensi pers dengan menghadirkan Perong sebagai DPO yang buron selama 8 tahun. Sebelum memberontak, Peggy Setiawan sempat mengurai gelagat aneh sepanjang konferensi pers di Polda Jabar. Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali saat mendengar pihak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Dilansir dari siaran langsung, salah TV swasta Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Peggy Setiawan disinyalir berperan dalam penganiayaan terhadap Rizky alias Eki dan Vina hingga korban meregang nyawa. Perong menyuruh dan mengejar korban Rizky dan Vina dengan menggunakan sepeda motor Beat warna orange dan memukul korban Rizky dan Vina. Perong juga dituding meruda paksa almarhumah Vina dan membunuhnya, serta membuang jasad Vina dan Eki ke jembatan Talun kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus 2016. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak cuma geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Ogah mendengar ucapan polisi,
Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Polda Jabar mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam. Menurut Polda Jabar, pihaknya mengalami beberapa kendala hingga membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk menangkap Peggy Setiawan alias Perong alias Robi. Salah satunya karena adanya keterlibatan ayah Peggy, di mana setelah kejadian Peggy meninggalkan kampung halaman dan tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya di Ketapang. Namun di Ketapang, ayah Peggy mengenalkan sang anak sebagai keponakannya dengan identitas baru bernama Robi. Dilansir dari Kompas TV, hal itu disampaikan Polda Jabar dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan 11 melainkan 9. Adapun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya satu, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada 5 keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut 3 orang, 5 orang, kemudian ada yang menyebut 3 orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut 1 orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata 2 nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, 8 diantaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan 1 orang lainnya yang di bawah umur tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina. Pihak terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon merasa ada kejanggalan dalam penangkapan Peggy Setiawan. Peggy ini diduga adalah Egy alias Perong yang selama ini masuk dalam DPO. Namun seiring ditangkapnya Peggy Setiawan, muncul berbagai kejanggalan. Kejanggalan ini dirasakan oleh kuasa hukum Peggy, Sugianti. Ia katakan merasa kecewa pasalnya selama dilakukan penggeledahan tak ada informasi apapun. Menurut Sugianti, rumah kliennya itu pernah didatangi polisi pada 2016, beberapa hari setelah kejadian namun tiba-tiba penyelidikan berhenti. Kejanggalan berikutnya, kata Sugianti, saat kejadian tewasnya Vina dan Eki, Peggy sedang berada di Bandung untuk bekerja. Saat itu polisi membawa 2 motor milik keluarga Peggy, dan hingga kini motor tersebut masih berada di kantor polisi. Ia juga menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam data DPO yang dirilis oleh kepolisian, pasalnya ciri-ciri Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy Perong. Satu kejanggalannya pada saat 2016 Peggy waktu digerebek rumahnya, Peggy tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerbekan, sudah dilakukan dan sudah diberitahukan bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Ya saya yakin banget, saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan
Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikat, tinggi 160, alamat di Sukawinangun, sementara Peggy kan sih di Pongpongan. Gelagat aneh Peggy, pembunuh Vina Cirebon, dilarang polisi bicara depan media. Gelagat tak biasa ditunjukkan Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, kala Polda Jabar menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Bahkan, Peggy dilarang berbicara di depan awak media, sesaat sesudah rilis kasus selesai dilakukan. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Peggy ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan berontak tatkala Polda Jabar merilis kasus pembunuhan Vina Cirebon, Minggu, 26 Mei 2024. Di depan penyidik kepolisian, Peggy Setiawan bahkan gemas ingin berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang membelenggunya. Momen tersebut tercipta saat Polda Jabar mengadakan konferensi pers dengan menghadirkan Perong sebagai DPO yang buron selama 8 tahun. Sebelum memberontak, Peggy Setiawan sempat mengurai gelagat aneh sepanjang konferensi pers di Polda Jabar. Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali saat mendengar pihak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Dilansir dari siaran langsung, salah TV swasta Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Peggy Setiawan disinyalir berperan dalam penganiayaan terhadap Rizky alias Eki dan Vina hingga korban meregang nyawa. Perong menyuruh dan mengejar korban Rizky dan Vina dengan menggunakan sepeda motor Beat warna orange dan memukul korban Rizky dan Vina. Perong juga dituding meruda paksa almarhumah Vina dan membunuhnya, serta membuang jasad Vina dan Eki ke jembatan Talun kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus 2016. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya,
Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak cuma geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Polda Jabar mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam. Menurut Polda Jabar, pihaknya mengalami beberapa kendala hingga membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk menangkap Peggy Setiawan alias Perong alias Robi. Salah satunya karena adanya keterlibatan ayah Peggy, di mana setelah kejadian Peggy meninggalkan kampung halaman dan tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya di Ketapang. Namun di Ketapang, ayah Peggy mengenalkan sang anak sebagai keponakannya dengan identitas baru bernama Robi. Dilansir dari Kompas TV, hal itu disampaikan Polda Jabar dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan 11 melainkan 9. Adapun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya satu, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada 5 keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut 3 orang, 5 orang, kemudian ada yang menyebut 3 orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut 1 orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata 2 nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, 8 diantaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan 1 orang lainnya yang di bawah umur tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina. Pihak terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon merasa ada kejanggalan dalam penangkapan Peggy Setiawan. Peggy ini diduga adalah Egi alias Perong yang selama ini masuk dalam DPO. Namun seiring ditangkapnya Peggy Setiawan, muncul berbagai kejanggalan. Kejanggalan ini dirasakan oleh kuasa hukum Peggy, Sugianti. Ia katakan merasa kecewa pasalnya selama dilakukan penggeledahan tak ada informasi apapun. Menurut Sugianti, rumah kliennya itu pernah didatangi polisi pada 2016, beberapa hari setelah kejadian namun tiba-tiba penyelidikan berhenti. Kejanggalan berikutnya, kata Sugianti, saat kejadian tewasnya Vina dan Eki, Peggy sedang berada di Bandung untuk bekerja. Saat itu polisi membawa 2 motor milik keluarga Peggy, dan hingga kini motor tersebut masih berada di kantor polisi. Ia juga menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam data DPO yang dirilis oleh kepolisian, pasalnya ciri-ciri Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy Perong. Satu kejanggalannya pada saat 2016 Peggy waktu digerebek rumahnya, Peggy tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerbekan, sudah dilakukan dan sudah diberitahukan bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya
kamu benar melakukan? Tidak Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung, itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikat, tinggi 160, alamat di Sukawinangun, sementara Peggy kan sih di Pongpongan. Gelagat aneh Peggy, pembunuh Vina Cirebon, dilarang polisi bicara depan media. Gelagat tak biasa ditunjukkan Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, kala Polda Jabar menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Bahkan, Peggy dilarang berbicara di depan awak media, sesaat sesudah rilis kasus selesai dilakukan. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Peggy ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan berontak tatkala Polda Jabar merilis kasus pembunuhan Vina Cirebon, Minggu, 26 Mei 2024. Di depan penyidik kepolisian, Peggy Setiawan bahkan gemas ingin berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang membelenggunya. Momen tersebut tercipta saat Polda Jabar mengadakan konferensi pers dengan menghadirkan Perong sebagai DPO yang buron selama 8 tahun. Sebelum memberontak, Peggy Setiawan sempat mengurai gelagat aneh sepanjang konferensi pers di Polda Jabar. Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali saat mendengar pihak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Dilansir dari siaran langsung, salah TV swasta Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Peggy Setiawan disinyalir berperan dalam penganiayaan terhadap Rizky alias Eki dan Vina hingga korban meregang nyawa. Perong menyuruh dan mengejar korban Rizky dan Vina dengan menggunakan sepeda motor Beat warna orange dan memukul korban Rizky dan Vina. Perong juga dituding meruda paksa almarhumah Vina dan membunuhnya, serta membuang jasad Vina dan Eki ke jembatan Talun kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus 2016. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut,
gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Halayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak cuma geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Polda Jabar mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam. Menurut Polda Jabar, pihaknya mengalami beberapa kendala hingga membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk menangkap Peggy Setiawan alias Perong alias Robi. Salah satunya karena adanya keterlibatan ayah Peggy, di mana setelah kejadian Peggy meninggalkan kampung halaman dan tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya di Ketapang. Namun di Ketapang, ayah Peggy mengenalkan sang anak sebagai keponakannya dengan identitas baru bernama Robi. Dilansir dari Kompas TV, hal itu disampaikan Polda Jabar dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan 11 melainkan 9. Adapun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya satu, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada 5 keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut 3 orang, 5 orang, kemudian ada yang menyebut 3 orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut 1 orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata 2 nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, 8 diantaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan 1 orang lainnya yang di bawah umur tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina. Pihak terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon merasa ada kejanggalan dalam penangkapan Peggy Setiawan. Peggy ini diduga adalah Egi alias Perong yang selama ini masuk dalam DPO. Namun seiring ditangkapnya Peggy Setiawan, muncul berbagai kejanggalan. Kejanggalan ini dirasakan oleh kuasa hukum Peggy, Sugianti. Ia katakan merasa kecewa pasalnya selama dilakukan penggeledahan tak ada informasi apapun. Menurut Sugianti, rumah kliennya itu pernah didatangi polisi pada 2016, beberapa hari setelah kejadian namun tiba-tiba penyelidikan berhenti. Kejanggalan berikutnya, kata Sugianti, saat kejadian tewasnya Vina dan Eki, Peggy sedang berada di Bandung untuk bekerja. Saat itu polisi membawa 2 motor milik keluarga Peggy, dan hingga kini motor tersebut masih berada di kantor polisi. Ia juga menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam data DPO yang dirilis oleh kepolisian, pasalnya ciri-ciri Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy Perong. Satu kejanggalannya pada saat 2016 Peggy waktu digerebek rumahnya, Peggy tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerebekan, sudah dilakukan dan sudah diberitahukan
bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Ya, saya yakin banget, saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikat, tinggi 160, alamat di Sukawinangun, sementara Peggy kan sih di Pongpongan. Gelagat aneh Peggy, pembunuh Vina Cirebon, dilarang polisi bicara depan media. Gelagat tak biasa ditunjukkan Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, kala Polda Jabar menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Bahkan, Peggy dilarang berbicara di depan awak media, sesaat sesudah rilis kasus selesai dilakukan. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Peggy ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan berontak tatkala Polda Jabar merilis kasus pembunuhan Vina Cirebon, Minggu, 26 Mei 2024. Di depan penyidik kepolisian, Peggy Setiawan bahkan gemas ingin berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang membelenggunya. Momen tersebut tercipta saat Polda Jabar mengadakan konferensi pers dengan menghadirkan Perong sebagai DPO yang buron selama 8 tahun. Sebelum memberontak, Peggy Setiawan sempat mengurai gelagat aneh sepanjang konferensi pers di Polda Jabar. Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali saat mendengar pihak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Dilansir dari siaran langsung, salah TV swasta Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu.
Peggy Setiawan disinyalir berperan dalam penganiayaan terhadap Rizky alias Eki dan Vina hingga korban meregang nyawa. Perong menyuruh dan mengejar korban Rizky dan Vina dengan menggunakan sepeda motor Beat warna orange dan memukul korban Rizky dan Vina. Perong juga dituding meruda paksa almarhumah Vina dan membunuhnya, serta membuang jasad Vina dan Eki ke jembatan Talun kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus 2016. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Halayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak cuma geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Polda Jabar mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam. Menurut Polda Jabar, pihaknya mengalami beberapa kendala hingga membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk menangkap Peggy Setiawan alias Perong alias Robi. Salah satunya karena adanya keterlibatan ayah Peggy, di mana setelah kejadian Peggy meninggalkan kampung halaman dan tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya di Ketapang. Namun di Ketapang, ayah Peggy mengenalkan sang anak sebagai keponakannya dengan identitas baru bernama Robi. Dilansir dari Kompas TV, hal itu disampaikan Polda Jabar dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan 11 melainkan 9. Adapun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya satu, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada 5 keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut 3 orang, 5 orang, kemudian ada yang menyebut 3 orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut 1 orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata 2 nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, 8 diantaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan 1 orang lainnya yang di bawah umur tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina. Pihak terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon merasa ada kejanggalan dalam penangkapan Peggy Setiawan. Peggy ini diduga adalah Egi alias Perong yang selama ini masuk dalam DPO. Namun seiring ditangkapnya Peggy Setiawan, muncul berbagai kejanggalan. Kejanggalan ini dirasakan oleh kuasa hukum Peggy, Sugianti. Ia katakan merasa kecewa pasalnya selama dilakukan penggeledahan tak ada informasi apapun. Menurut Sugianti, rumah kliennya itu pernah didatangi polisi pada 2016, beberapa hari setelah kejadian namun tiba-tiba penyelidikan berhenti. Kejanggalan berikutnya, kata Sugianti, saat kejadian tewasnya Vina dan Eki, Peggy sedang berada di Bandung untuk bekerja. Saat itu polisi membawa 2 motor milik keluarga Peggy, dan hingga kini motor tersebut masih berada di kantor polisi.
Ia juga menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam data DPO yang dirilis oleh kepolisian, pasalnya ciri-ciri Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy Perong. Satu kejanggalannya pada saat 2016 Peggy waktu digerebek rumahnya, Peggy tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerbekan, sudah dilakukan dan sudah diberitahukan bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikap, tinggi 160, alamat di Sukawinangun, sementara Peggy kan sih di Pompongan. Gelagat aneh Peggy, pembunuh Vina Cirebon, dilarang polisi bicara depan media. Gelagat tak biasa ditunjukkan Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, kala Polda Jabar menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Bahkan, Peggy dilarang berbicara di depan awak media, sesaat sesudah rilis kasus selesai dilakukan. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Peggy ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan berontak tatkala Polda Jabar merilis kasus pembunuhan Vina Cirebon, Minggu, 26 Mei 2024. Di depan penyidik kepolisian, Peggy Setiawan bahkan gemas ingin berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang membelenggunya. Momen tersebut tercipta saat Polda Jabar mengadakan konferensi pers dengan menghadirkan Perong sebagai DPO yang buron selama 8 tahun. Sebelum memberontak,
Peggy Setiawan sempat mengurai gelagat aneh sepanjang konferensi pers di Polda Jabar. Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali saat mendengar pihak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Dilansir dari siaran langsung, salah TV swasta Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Peggy Setiawan disinyalir berperan dalam penganiayaan terhadap Rizky alias Eki dan Vina hingga korban meregang nyawa. Perong menyuruh dan mengejar korban Rizky dan Vina dengan menggunakan sepeda motor Beat warna orange dan memukul korban Rizky dan Vina. Perong juga dituding meruda paksa almarhumah Vina dan membunuhnya, serta membuang jasad Vina dan Eki ke jembatan Talun kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus 2016. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Halayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak cuma geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Polda Jabar mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam. Menurut Polda Jabar, pihaknya mengalami beberapa kendala hingga membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk menangkap Peggy Setiawan alias Perong alias Robi. Salah satunya karena adanya keterlibatan ayah Peggy, di mana setelah kejadian, Peggy meninggalkan kampung halaman dan tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya di Ketapang. Namun di Ketapang, ayah Peggy mengenalkan sang anak sebagai keponakannya dengan identitas baru bernama Robi. Dilansir dari Kompas TV, hal itu disampaikan Polda Jabar dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan 11 melainkan 9. Adapun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya satu, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada 5 keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut 3 orang, 5 orang, kemudian ada yang menyebut 3 orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut 1 orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata 2 nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, 8 diantaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan 1 orang lainnya yang di bawah umur tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina. Pihak terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon merasa ada kejanggalan dalam penangkapan Peggy Setiawan. Peggy ini diduga adalah Egi alias Perong yang selama ini masuk dalam DPO. Namun seiring ditangkapnya Peggy Setiawan, muncul berbagai kejanggalan. Kejanggalan ini dirasakan oleh kuasa hukum Peggy, Sugianti. Ia katakan merasa kecewa pasalnya selama dilakukan penggeledahan tak ada informasi apapun.
Menurut Sugianti, rumah kliennya itu pernah didatangi polisi pada 2016, beberapa hari setelah kejadian namun tiba-tiba penyelidikan berhenti. Kejanggalan berikutnya, kata Sugianti, saat kejadian tewasnya Vina dan Eki, Peggy sedang berada di Bandung untuk bekerja. Saat itu polisi membawa 2 motor milik keluarga Peggy, dan hingga kini motor tersebut masih berada di kantor polisi. Ia juga menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam data DPO yang dirilis oleh kepolisian, pasalnya ciri-ciri Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy Perong. Satu kejanggalannya pada saat 2016 Peggy waktu digerebek rumahnya, Peggy tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerbekan, sudah dilakukan dan sudah diberitahukan bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikat, tinggi 160, alamat di Sukawinangun, sementara Peggy kan sih di Pongpongan. Gelagat aneh Peggy, pembunuh Vina Cirebon, dilarang polisi bicara depan media. Gelagat tak biasa ditunjukkan Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, kala Polda Jabar menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Bahkan, Peggy dilarang berbicara di depan awak media, sesaat sesudah rilis kasus selesai dilakukan. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Peggy ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan berontak tatkala Polda Jabar merilis kasus pembunuhan Vina Cirebon, Minggu, 26 Mei 2024.
Di depan penyidik kepolisian, Peggy Setiawan bahkan gemas ingin berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang membelenggunya. Momen tersebut tercipta saat Polda Jabar mengadakan konferensi pers dengan menghadirkan Prong sebagai DPO yang buron selama 8 tahun. Sebelum memberontak, Peggy Setiawan sempat mengurai gelagat aneh sepanjang konferensi pers di Polda Jabar. Prong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali saat mendengar pihak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Dilansir dari siaran langsung, salah TV swasta Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Prong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Peggy Setiawan disinyalir berperan dalam penganiayaan terhadap Rizky alias Eki dan Vina hingga korban meregang nyawa. Prong menyuruh dan mengejar korban Rizky dan Vina dengan menggunakan sepeda motor Beat warna orange dan memukul korban Rizky dan Vina. Prong juga dituding meruda paksa almarhumah Vina dan membunuhnya, serta membuang jasad Vina dan Eki ke jembatan Talun kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus 2016. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Prong jadi sorotan. Halayak menangkap gerak-gerik tak biasa Prong yang Cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Prong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya